presentasi berikutnya oleh Nida Nashwa yang pada hari akan mempresentasikan tentang analisis potensi sel dalam perbanyakan tanaman secara in vitro sebagai upaya pelestarian biodiversitas, kajian antara bioscience dalam perspektif Islam. Silakan Mbak Nida untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati kepada Profesor Dr. Aida Syafur SSMS dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis potensi sel dalam kebanyakan tanaman secara in vitro sebagai upaya pelestarian biodiversitas. Di sini saya mereferensikan ini sebagai PKL saya. Nah, di sini kultur jaringan bukan hanya sekedar teknik perbanyakan tanaman dalam botol, tetapi sebuah metode regenerasi secara level seluler keajaiban kehidupan. Selanjutnya, melalui teknik in vitro ini, kita bisa memanipulasi potensi sel, kemampuan sel untuk berkembang menjadi individu utuh yang sempurna dalam kondisi terkontrol dan steril. Nah, di sini saya menyanjung beberapa Al-Quran dalam konteks struktur kultur jaringan. Yang pertama yakni Quran Surat At-Taha ayat 53 berisi perintah memperhatikan keanekaragaman hayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'a fa'akhrajna bihi aswajan min nabatin syatta. Tuhan yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dan tumbuhan yang bermacam-macam. Nah, dari ayat ini yang pertama ada frasa nabatin syatta. Nabatin syatta ini menegaskan kekayaan biodiversitas anugerah Allah, di mana kultur jaringan ini hadir sebagai solusi ilmiah untuk memperbanyak tanaman dan menjaga keberagaman tersebut dari kepunahan melalui isolasi eksplan. Kedua yakni kata fa'akhrajna. Fa'akhrajna ini memberikan isyarat kepada kita tentang potensi kehidupan yang tersimpan. Jadi dalam biologi seluler merupakan representasi ekspresi genetik dan pembelahan sel masif yang terlihat diam tapi dapat bereformasi menjadi sel yang utuh yang hidup. Selanjutnya ada variabel air hujan di sini. Dalam air tersebut ditransformasikan di laboratorium ini menjadi media kultur. Jadi air hujan ini kalau di laboratorium itu menjadi media kultur. Gitu. Selanjutnya ada Quran Surat Al-An'am ayat 95 yang menjelaskan tentang mekanisme kehidupan dari benda mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha khaliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Yang artinya sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuhan-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, ayat ini secara eksplisit menyebutkan bahwa proses falik atau menumbuhkan ini dari butir sel yang tampaknya mati atau diam. Dalam kultur jaringan, hal ini merepresentasikan induksi kalus atau pertumbuhan eksplan yang potongan jaringan itu menjadi yang awalnya tidak aktif menjadi sel itu yang dihidupkan kembali menjadi jaringan meristematik yang aktif membelah. Selanjutnya ada surat Al-Hijr ayat 19 tentang prinsip keseimbangan dan keanekaragaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawjud. Yang artinya dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran atau timbangan yang tepat. Nah, kata mauzun ini merujuk pada ketepatan komposisi kimiawi yang seimbang dalam laboratorium kultur jaringan. Jadi, kita menggunakan komposisi yang seimbang
untuk media-media dari kultur jaringan ini. Untuk ketepatan terukur ini merupakan manifestasi hukum keseimbangan ciptaan Allah, di mana proporsi nutrisi yang optimal menjadi komposisi yang utama untuk mendukung regenerasi sel dan keberhasilan tumbuhan tanaman secara sempurna. Selanjutnya saya menyandur dua hadis di sini. Yang pertama yakni, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, yakni sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, maka ia melakukannya dengan itqan atau profesional, teliti, dan sempurna. Dalam hadis yang pertama ini memberikan landasan moral dan motivasi spiritual yang kuat bagi seorang ilmuwan biologi dalam upaya pelestarian alam. Kultur jaringan bukan sekedar teknik laboratorium, melainkan sebuah metode akselerasi untuk memproduksi bibit unggul secara massal dan efisien. Dalam hadis kedua ini menjelaskan tentang disiplin kultur jaringan, yakni prinsip itqan atau profesionalisme, teliti, dan sempurna. Dalam kultur jaringan ini kita membutuhkan profesionalisme dan penelitian yang sempurna agar media yang kita buat ini presisi dan komposisinya tepat. Ya. Oke, masih mau tanya apa? Apakah Coba PPT tadi Mbak, ada yang tidak jadi anak apakah kesan dan refleksi filosofis bagi Anda mengenai biosains dalam perspektif Islam, khususnya terkait mekanisme menghidupkan sel yang mati di laboratorium?